Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Teguh Suwarto. Kali ini admin akan membahas tentang kapal induk dan jet tempur canggih dalam satu paket yang ditawarkan kepada Indonesia. Akan tetapi di sini admin akan membahas tentang apa kelebihan dan kekurangannya. Karena kapal induk dan jet tempur canggih itu sudah berusia yang tua. Jadi sebagai warga Indonesia, kita memang patut berbangga dengan semakin meningkatnya perhatian dunia terhadap kemampuan pertahanan negara kita. Kabar terbaru, Indonesia mendapatkan penawaran menarik dari Italia berupa kapal induk Giuseppe Garibaldi dan jet tempur AV-8B Harrier II. Penawaran ini tentunya menjadi sorotan publik, terutama bagi mereka yang peduli dengan modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut. Namun sebelum kita terlalu antusias, mari kita telaah lebih dalam mengenai kelebihan dan kekurangan dari kedua aset pertahanan tersebut. Nah, kita masuk kepada kelebihan kapal induk Giuseppe Garibaldi. Yang pertama, kemampuan multifungsi. Kapal induk Giuseppe Garibaldi dirancang untuk mendukung operasi udara dan laut secara terpadu. Dengan panjang 180 meter dan bobot kurang lebihnya 13.850 ton, kapal ini mampu membawa hingga 18 pesawat tempur atau helikopter. Lalu kelebihan yang kedua, pengalaman operasional. Kapal ini telah berdinas puluhan tahun dalam Angkatan Laut Italia, sehingga memiliki rekam jejak operasional yang terpuji. Nah, untuk kelebihan yang ketiga yaitu terkait dengan fleksibilitas. Kapal ini dapat digunakan untuk berbagai misi, mulai dari operasi tempur, patroli maritim, hingga misi kemanusiaan. Nah, bagaimana tentang kekurangannya? Ini menurut pengamat abal-abal ya. Jadi kekurangan kapal induk Giuseppe Garibaldi. Yang pertama tentunya karena usianya yang sudah tua. Kapal ini telah berdinas semenjak tahun 1985, sehingga memerlukan perawatan ekstra dan biaya operasional yang tinggi. Lalu yang kedua, biaya operasional. Kapal induk memerlukan biaya perawatan dan operasional yang sangat besar, termasuk biaya untuk awak kapal, bahan bakar, dan peralatan pendukung. Lalu kekurangan yang ketiga yaitu keterbatasan teknologi. Sebagai kapal yang sudah berusia puluhan tahun, teknologi yang digunakan mungkin sudah ketinggalan dibandingkan dengan kapal induk modern. Nah, sekarang menginjak dengan pesawat jet tempur canggihnya ya. Terutama untuk kelebihan jet tempur AV-8B Harrier II. Yang pertama, kemampuan STOVL. Apa itu STOVL? Jet tempur ini memiliki kemampuan short takeoff and vertical landing atau STOVL, yang memungkinkannya lepas landas dan mendarat di landasan pendek atau kapal induk. Lalu kelebihan yang kedua, mobilitas tinggi.
Dengan kemampuan Stokvel, jet tempur ini sangat fleksibel dan dapat dioperasikan dari berbagai lokasi, termasuk kapal induk dan pangkalan darat yang terbatas. Lalu kelebihan yang ketiga, pesawat ini telah mempunyai pengalaman tempur. AV-8B Harrier II telah terbukti efektif dalam berbagai misi tempur, termasuk operasi udara laut terpadu. Lalu bagaimana dengan kekurangan jet tempur AV-8B Harrier II? Yang pertama tentunya karena usia yang tua. Seperti kapal induk Giuseppe Garibaldi, jet tempur ini juga telah berdinas semenjak tahun 1985, sehingga memerlukan perawatan ekstra dan biaya operasional yang tinggi. Lalu yang kedua, biaya operasional. Jet tempur ini memerlukan biaya perawatan dan operasional yang besar, termasuk biaya untuk suku cadang dan pelatihan awak. Yang ketiga, keterbatasan teknologi. Sebagai jet tempur yang sudah berusia puluhan tahun, teknologi yang digunakan mungkin sudah ketinggalan dibandingkan dengan jet tempur yang modern atau yang lebih modern saat ini itu ya. Pendapat sebagai warga negara, ya tentunya sebagai warga negara Indonesia ya, kita tentu berharap bahwa modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut dapat meningkatkan kemampuan pertahanan negara kita. Namun kita juga perlu mempertimbangkan dengan matang kelebihan dan kekurangan dari kapal induk Giuseppe Garibaldi dan jet tempur AV-8B Harrier II. Nah, para pemirsa, dari ulasan tersebut bisa ditarik sebuah kesimpulan di antara kelebihan dan kekurangannya, yaitu tentang kelebihan: meningkatkan proyeksi kekuatan TNI Angkatan Laut di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan kemampuan operasi udara laut terpadu, meningkatkan kemampuan patroli maritim dan misi kemanusiaan. Sedangkan untuk kekurangannya, biaya operasional dan perawatan yang sangat besar, usia yang sudah tua, dan keterbatasan teknologi, kebutuhan pelatihan awak dan transfer teknologi yang memadai. Jadi penawaran kapal induk Giuseppe Garibaldi dan jet tempur AV-8B Harrier II dari Italia, tentu hal ini menjadi kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Namun kita juga perlu mempertimbangkan dengan matang kelebihan dan kekurangan dari kedua aset pertahanan tersebut. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya berharap bahwa pemerintah untuk dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan nasional. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk berbaku hantam pada kolom komentar yang disediakan. Bila Anda berkenan, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Selamat berjumpa dengan video menarik berikutnya.